Shalom, sahabat Education for Change. Kita ketemu lagi dengan channel ini. Saya berharap Anda tidak akan bosan untuk kita sama-sama belajar tentang bagaimana pendidikan itu dan bagaimana seharusnya itu dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas isu-isu yang terkait dengan pendidikan. Edisi kali ini saya mau fokus tentang pendidikan itu sebagai sarana pembentukan demokrasi. Seperti yang diketahui, pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat yang demokratis dengan membentuk keterlibatan sosial dan nilai-nilai demokrasi di antara individu. Melalui pendidikan, individu dilengkapi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan juga memfasilitasi pengembangan kompetensi sosial di mana siswa berinteraksi satu dengan yang lain secara positif dan ke depan dia bisa berkolaborasi dalam kehidupan dunia politik seperti yang dijelaskan oleh Nicole dan teman-teman dalam penelitiannya pada tahun 2020. Selain itu, dimensi etis dalam pendidikan sangat penting untuk mendukung demokrasi. Mosafari dan kawan-kawan pada tahun 2022 melakukan penelitian bagaimana dia menekankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan dalam membentuk sekolah yang demokratis, yang dapat membantu individu bagaimana belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi dengan pendekatan yang mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Semua lini pendidikan yang ada di Indonesia menekankan pentingnya dan belajar tentang bagaimana hidup secara demokratis akan memupuk dan menciptakan satu landasan yang kokoh untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sundawa pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa berbagai saluran pendidikan ini sangat berperan penting dalam proses pembentukan masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai demokratis. Lebih jauh, pendidikan memiliki peran krusial dalam mengatasi ketimpangan sosial yang dapat menghambat partisipasi demokratis. Pendidikan yang inklusif, yang adil, yang memungkinkan setiap individu terlepas dari latar belakang sosial ekonomi untuk berperan dalam proses demokrasi. Temuan Chavez dan Gunnar pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa pengalaman partisipatif siswa di dalam kelas ketika dia belajar bersama-sama kemudian membentuk sikap demokrasi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi penekanan kita ketika kita fokus pada pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana membangun, bagaimana membentuk anak-anak memiliki perilaku demokratis. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak sekali model-model pembelajaran yang di dalamnya ada potensi, peluang untuk mendidik anak-anak, untuk menumbuh kembangkan karakter demokratis. Salah satu pembelajaran yang relevan dengan hal ini adalah model pembelajaran penemuan atau yang disebut dengan discovery. Model ini menciptakan situasi di mana siswa diminta terlibat secara aktif dalam sebuah diskusi. Ketika proses diskusi berlangsung, siswa belajar memberikan pendapat, menghormati pendapat temannya yang berbeda, kemudian menemukan satu solusi bersama-sama, kesepakatan bersama-sama, dan kemudian bertanggung jawab melakukan keputusan itu, sekalipun keputusan itu berbeda dengan usulan yang diajukan oleh siswa tersebut. Bukankah ini merupakan sebuah kesempatan untuk memupuk perilaku demokratis? Model pembelajaran lain juga cocok dalam mengembangkan budaya demokratis. Misalnya, project based learning atau yang sering disebut dengan PJBL. PJBL selain menumbuhkan kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah, juga sangat penting melatih siswa menjadi warga negara yang efektif. Keterlibatan aktif memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip demokrasi, bagaimana itu diterapkan dalam konteks sehari-hari, kemudian dalam proses diskusi dan pencarian sumber-sumber pendukung, literatur pendukung, siswa belajar
memperdalam pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan bekerja dalam proyek-proyek yang membutuhkan kolaborasi dan negosiasi, siswa belajar untuk menghargai perspektif yang berbeda dan mengembangkan keterampilan penting untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Itu penelitian yang dilakukan oleh Storsvy pada tahun 2021. Nah, dalam konteks ini, guru memiliki peran yang sangat krusial untuk memfasilitasi PJBL ini. Guru lah yang memfasilitasi lingkungan yang mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang demokrasi. Dalam konteks ini, guru harus memberikan penekanan-penekanan pada sikap kritis, partisipatif, toleransi, sikap toleran yang ditumbuh kembangkan dalam diri anak-anak. Jangan membiarkan anak-anak belajar secara sporadis tanpa kita mengarahkan mereka, tanpa kita membimbing mereka. Bagaimana dan seharusnya dalam setiap tahapan-tahapan pembelajaran itu ada potensi nilai value yang harus kita tekankan. Value ini harus diketahui oleh anak-anak. Dengan membimbing siswa melalui aktivitas berbasis proyek ini memerlukan deliberasi dan penyelidikan. Guru dapat membantu mereka mengalami demokrasi dalam praktik, mempersiapkan mereka dalam keterlibatan sipil di masa depan. Itu penelitian yang dilakukan oleh Paine dan kawan-kawan pada tahun 2017. Penentuan proyek, membuat agenda pelaksanaan dan pembagian tugas juga merupakan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. Guru harus menekankan bagaimana pengambilan keputusan itu tidak boleh dimonopoli oleh sekelompok anak tertentu, misalkan anak yang pintar atau yang paling dominan di kelas. Semua keputusan harus didasarkan musyawarah dan mufakat. Kedua, alternatif yang bisa digunakan untuk menumbuh kembangkan sikap demokratis siswa adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Bagi kelas-kelas konvensional, aturan seringkali dibuat oleh wali kelas, kepala sekolah, atau pihak sekolah. Situasi ini tidak memberi ruang bagi anak-anak untuk memikirkan dan memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan tata aturan yang harus dilaksanakan di dalam kelas. Perancangan aturan kelas itu seharusnya melibatkan anak, sebab ketika mereka terlibat di dalamnya, dalam diri mereka akan muncul ikatan moral untuk menegakkan aturan itu, untuk melaksanakan aturan. Jadi aturan itu bukan dibuat untuk dilanggar, tapi mereka dengan terlibat, mereka akan menyadari betapa pentingnya aturan itu dilaksanakan untuk pembelajaran yang lebih kondusif. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan cara melibatkan anak-anak dalam memutuskan waktu pengumpulan tugas sekolah, tugas rumah, ada yang disebut dengan PR. Seringkali guru-guru tradisional itu lebih menekankan kepada bahwa dia yang menetapkan tanggal sekian harus dikumpulkan, hari sekian, jam sekian, pukul sekian sudah dikumpulkan. Nah, bagaimana sih sikap guru-guru yang demokratis? Guru-guru yang demokratis akan mengajak anak-anak berdiskusi, bertukar pikiran, mempertimbangkan bobot dari tugas yang harus diselesaikan, mempertimbangkan details demi detailsnya, dan kemudian pada akhirnya mereka bersepakat untuk menetapkan waktu atau batas akhir dalam pengumpulan tugas. Sahabat Education for Change, pembentukan lingkungan kelas yang demokratis yang disarankan oleh reformator pendidikan tentu akan menciptakan budaya partisipasi dan rasa saling menghormati yang sangat penting dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis di kalangan siswa. Sentuhan tangan Anda akan menentukan masa depan Indonesia. Jadilah guru yang bijak. Mari memberi inspirasi bagi anak-anak dan Indonesia. Tuhan memberkati.